Ya, ketemu lagi di channel saya Nur S8 apa Mang Nu ya? Oh, lupa ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan bahas video mengenai apa ya? Oh, lupa ya. Kalau gitu sebelum kita lanjut videonya, oke guys, kali ini kita akan membahas trik cara membeli emas. Oke guys, sebelum dilanjut jangan lupa di like, di share, and subscribe ya. Oke, cus. Hi guys, welcome to my channel. I want to share for you. Makan pakai oncom aja belagu bahasa Inggris ya. Hai guys, lupa saya mau ngomong perjalanan kita ini berdua sama dia sebenarnya mamang gue, tapi emang lebih muda mukanya itu babi pais. Mukanya itu babi pais. Mukanya itu babi pais. Babi. Mukanya babi pais. Kebetulan istrinya sedang tugas. Dia itu bekerja di kebidanan. Nah, sekarang saya itu diajak jadi bodyguardnya dia. Ceritanya diajak suruh nemenin beli emas yang kiloan. Jangan disebut sensor. Enggak, jangan disensor, biarin. Nah, dia kan nggak tahu nih mau beli emasnya di mana. Dan kebetulan tukang emas itu saya tahu satu-satu. Bukan karena saya sering beli. Mas apa ini? Mas Joko. Mas Joko, saya tahu kan karena saya sering beli guys, karena saya itu jadi makelar, tukang jalan. Iya, dia makelar tokonya sebenarnya. Makelar tokonya. Ntar di luar saya, minta pin. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, sama mamang saya yang orang paling baik sedunia, masa gitu. Kayak gitu guys ceritanya. Dan ini, nah nanti barang-barang juga belum ada yang turun tuh man, buat bingkisan itu man. Demikian adanya. Iya, demikian adanya. Jadi guys, kita tuh sebenarnya ini mamang kita mau bikin konten apa lagi nih? Ya udah, stop dulu. Oke guys, kita stop perjalanan kita. Dan itu kan di-cut. Menuju ke toko apa? Tik. Nanti kalau udah di sana baru kita lanjut lagi, oke? Ya, oke guys. Bye. Pasaran sekarang, misalnya belinya lagi harga 400, Ya. nah sekarang diterimanya lagi harga misalnya 600 ya 100. Iya, makanya. Cuma Tapi jangan kalau belinya lagi tinggi, kita ngikutin harga yang sekarang. Intinya Misalnya harga. beli kan 69, misalnya harga leburannya 600 ya 600, berarti kan rugi. Jadi ngitungnya harga leburan. Tapi harus berlaku untuk Mas 24. Ya, kalau Mas muda kan enggak kan? Mas muda enggak. Iya. Emas muda itu apa maksudnya? Apa Mas Mas? 23. Oh, Iya, iya. Soalnya aku tahu. ada 24, 23 terus apa aja tuh? Udah cuma itu doang Dua dua. yang 30% punya. Iya, 22 ya, Ji. Mas 22. Kalau ini yang 24. Oh, gitu. Ya udah, ini berarti yang 24 sekarang. Iya 24. Oke deh. Mama mau beli yang berapa? Kalau cincin 10 gram gedean. Kalau kan? Kalau sama gelang kali ya? Iya, kalau gelang 10 gram. Iya. Mas 24. Iya. Iya, yang kira-kira Kan biasa Mas tua. Kalau sekarang berapa emang Mas 24? Kalau Mas 24 sekarang 695. yang 24 tuh. Iya. Artinya kalau emas kayak gitu dijual di mana-mana tanpa surat bisa. Kalau tergantung toko ya. Oh, tergantung. Nah, tergantung toko. Berarti apa harus kita jual di sini lagi? Apa gimana? Kalau barang saya sih terserah mau dijual di mana, yang penting ada surat itu ya. Oh. Toko lain walaupun ada surat dua belanja tiga toko itu mau beli. Nah, Bisa. iya kalau tokonya masih ada. Kata dia Uci kan dari udah saya sukses, kecil. Saya mau nggak sukses mungkin. pindah ya kan? Hai guys, dari Iya. saya kecil, dari orang tua saya kecil, saya disuruh beli, disuruh jual ya toko Mas Bali. Iya. Saya tahu kan toko Mas Bali. Di luar itu saya belum tahu harganya. Iya, makanya takutnya itu kita jual di toko lain, ya dia nggak menerima, suratnya beda. Sama sih dia berapa tuh? Kalau saya barang luar saya terima walaupun nggak ada surat. Oh. Saya ngecek ada emasnya. Gitu. Yang penjualnya cocok harganya. Kira-kira kalau orang awam buat ngebedain emas itu gimana tuh, bisa nggak?
Ada triknya nggak? Apa nggak bisa ya? Emang harus pakai alat ya? Iya. Oh iya. Ini dia Mas Bapak. Iyalah. Kayak ini tukang pedagangnya aja. Iya. Oh ini 10 gram nih yang 24 nih. Iya, 24. Udah. Ya, jadi dulunya beli emas berapa? Ini udah. Udah. Oh. Jadi dulu tuh ceritanya Nya beli emas 10 gram itu 2.150.000. Itu tahun tadi berapa, tahun 2014. 2014. Ya. Emas 24. Nah, hari ini kita jual emasnya itu dapat 6 juta. Berarti segramnya naik berapa tuh untungnya? 2014 kita beli 10 gram Iya, itu 10 24 karat itu 2.150.000. Nah, sekarang saya beli tahun bulan 2020 Januari itu dapatnya 6 juta pas saya jual. 6 tahun untungnya 4 juta. Berarti 6 tahun untungnya 4 juta. Berarti investasi emas itu benar-benar menjanjikan ya. Oh jelas. Itulah mengapa Islam mengajarkan apapun urusannya patokannya emas. Misalnya kayak utang nih. Iya. Saya utang sama Om ini 10 juta. Iya. Kita hitung patokannya emas di tahun ini tuh berapa gram dapatnya kalau saya 10 juta itu. Oh. Jadi misalnya gini, Mang Nur ngambil ngutang sama saya Iya, 10 juta tahun iya. ini harga emas Harga emas 600.000 nih 600.000. misalnya. Ya udah berarti dapat 6 gram. 6 gram. 10 juta itu kan 6 10 juta gram. 6 gram. 10 tahun kemudian saya baru bisa bayar ya, patokannya 6 gram di harga tahun itu. Oh, gitu. Gitu, Iya, makanya iya. patokannya emas. Oke guys, kalau yang mau ngutang emas sama saya aja ya. Saya Bukan siap utang ngutangin. emas. Apa maksudnya? Apapun utang nih duit, Oh, iya. pokoknya patokannya emas. Oh iya iya, Gitu. pokoknya gitu ya guys. Karena Tapi kalau- jangan lama-lama juga kali di Iya. saya ntar puyeng Lah muter. kalau patokannya emas, Somi untung. Oh gitu ya. Islam iya. mengajarkan yang benar. Oh iya iya. Contoh nih, saya utang tadi 10 juta, Iya. saya bayar 10 tahun lagi 10 juta, emang ada artinya? Nggak ada. Kagak ada. Karena 10 juta di 10 tahun yang akan datang Intinya itu. saya mah ngutang 10 juta seharga emas misalnya 6 gram, ya besok tahun berikutnya 6 gram, entah 6 Iya, gram pokoknya itu 6 harganya lebih dari 10 juta ya Iya, itu terserah, pokoknya hitungan patokannya adalah emas 6 gram. Oh iya, gue utang di tahun itu 6 gram ya, dia harus bayar emas sesuai 6 gram gitu. gitu guys. Jadi ceritanya saya itu tipe perempuan yang paling gak suka sama emas. Saya nggak suka invest emas, Iya. saya nggak suka beli emas, dan saya nggak suka pakai emas karena Tapi setelah tahu ini gimana? Jadi doyan emas iya, kan? saya setelah tahun ini saya jadi minat pengen beli emas itu Emas pun. siapa ini? Mas Joko apa Mas Mas Joko Yudi. lagi aja. Jadi ceritanya gini, investasi emas itu tapi emas 24 ya, yang 24 Iya. karat. Jadi intinya investasi emas itu benar-benar memang menguntungkan. Saya baru terbuka dan mata saya baru melek ini saat saya ngantar mamang saya beli emas. Jadi dia beli emas, saya disuruh jual emas. Jadi gitu ceritanya. Kan? Saya kaget. Harga emas berapa nih Ci? Saya mau begitu mamang saya beli kan harga emasnya sekitar 6.999 gitu ya. Ya. 700 lah ya. Ya, 700 lah. Jadi begitu saya jual, saya pun mau jual nih. Kirain saya harga emas yang dulu harga 2.150.000 mau saya jual dengan harga yang sama, bahkan berkurang. Biasanya kan dikurangin, ada potongan. Ternyata naik guys. Dari 2.150.000 jadi 6 juta. Terus juga tadi harusnya suratnya pada saat jual jangan dikasih tahu. Lah, Karena nanti dia bisa hitung-hitungan. Tetap aja emas tanpa surat sebenarnya bisa dijual. Makanya surat waktu kita beli waktu yang lama itu jangan dikasih tahu dia. Intinya adalah pada saat kita ke toko emas, kita harus tanya tadi harga leburnya berapa. Karena dari situ udah jadi patokan keuntungan dia dan keuntungan kita gitu. iya guys, tadi ceritanya kita lupa nggak nanya harga lebur. Sebetulnya kalau dihitung dengan harga lebur, kita harusnya dapatnya 6 juta 600. Tapi kita dikasih 6 juta, dia masih punya keuntungan lebih besar lagi loh, 600. Nah, 600. dia masih tadi sempet nyatut juga sih gocap. Terus saya dikasih Jadi fee kita- sama dia, sama tukang emas, karena saya nganter mamang saya itu saya dikasih fee 50.000. Sebenarnya dia masih untung 550. Iya, Oh makanya. God, makanya kalau mau jual emas guys, kalau udah lama dengan harga emas yang naik, nggak perlu pakai surat juga. Iya, jadi suratnya jangan ditunjukin. Jangan ditunjukin. Tanya aja kalau saya mau jual emas harganya berapa dulu gitu. Harga leburnya lah. Pokoknya atau bingung harga lebur ya harga
harga dari dianya berapa gitu per gramnya? Biasanya kalau toko emas kita nanya nih, emas sekarang segramnya berapa? Dia Segramnya nanya berapa? mau beli apa mau jual. Iya. Nah, kalau mau jual sama dia harganya diturunin. Tapi kalau mau Patokannya harga beli lembur. harganya dinaikin. Makanya Mbak bilangnya mau beli dulu, kalian nanti bilangnya mau beli apa mau jual, mau beli. Padahal mah kagak bawa duit buat beli. Iya, itu dia, itu triknya. Jadi kalau kalian Jadi mau intinya ke sih toko sebenarnya bohong juga sih guys, emas, ujung-ujungnya. juga nggak bohong. Hah? Cuma buat tahu aja. Setelah udah tahu baru nih, Ci, sebenarnya saya nggak punya duit, saya mau jual emas. Nah begitu baru. Oh gitu. Kan Oke, kita udah guys. tahu harga patokannya berapa tadi. Iya. Ya udah, nih Ci, tadi kan Ci bilang harga leburnya sekian, harga jualnya sekian, ya udah kita jual. Sebenarnya di konten kita ini ada Prima air mineral, itu bukan kita promo ya guys, atau kita dapat apa Ya, namanya? siapa tahu dapat dari Prima. Iya, Prima. kita ini ya siapa tahu ya, karena kebetulan dia ikut di konten kita gitu kan. Oke guys, sekian dari kita pembahasan masalah emas. Misalnya kalian belum paham atau apa, karena saya pun baru awam banget mengenai emas, karena saya satu-satunya perempuan yang suami saya aja bingung kok nggak suka sama sekali namanya pakai emas anting. Saya atau taunya segala Mas macam. Sarno. Iya, saya taunya mas-mas kontrakan saya itu banyak. Oh, banyak kontrakannya. Kagak. Oke guys, sekian dari saya dan mamang saya. Kita lagi apa? Kita masih dalam perjalanan. Ya, masih muter-muter. Masih dulu. muter-muter. Mencari janda-janda yang Oh God. Hai Ence Dipa, kita orang Betawi ya, dia orang Lampung, tapi saya manggil tetap Ence Dipa. Ini suamimu penakal, kamu nakal katanya. Oke guys, bye. Oke guys, kalau gitu sekarang kita bahas aplikasi yang membahas tentang emas ya. Karena kan kita di sini ya lagi di rumah aja ya kan. Jadi video tadi itu dibuat memang sebelum wabah ini ada. Ya, jadi sebelum wabah ini ada, video-video tadi itu udah dibuat. Jadi sayang daripada nggak ke-upload ya kan. Di samping itu ada beberapa aplikasi di sini, saya rekomen ada tiga aplikasi, dan nanti bisa dilihat aplikasi mana yang lebih murah yang bisa kalian gunakan untuk melakukan jual beli emas ya guys. Jadi yang pertama ini nih, aplikasi emas. Kita lihat dulu ya aplikasi emas ini ya. Ya kan kita lagi di rumah aja, jadi ya daripada video itu terbuang sia-sia yang sudah pernah ada ya kan. Jadi saya manfaatkan, saya upload ya, semoga wabah ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya, kita bahas, mumpung lagi di rumah aja, kita bahas tentang aplikasi yang berhubungan dengan emas. Jadi sebenarnya berbicara emas bukan berarti untung dan rugi, akan tetapi supaya ini teruntuk bagi orang-orang yang memang memiliki tabungan banyak. Artinya di sini yang berhubungan dengan keuangan agar uang kita itu tidak terkena inflasi. Inflasi itu apa? Waduh, saya bukan dosen jadi bingung jelasin inflasi itu apa ya. Intinya gini, inflasi adalah kayak penyusutan gitu. Ibarat sekarang nih, dulu zaman saya kecil beli minyak tanah cuma 300 perak per liter. Terus sekarang udah mahal, udah 6 ribuan ya. Nah itu inflasi namanya. Nah uang kita ini jadi selamat, nggak rugi, nggak untung. Jadi kalau bicara untung dan rugi sebenarnya ya sama aja sebenarnya. Cuma hanya saja uang kita nilainya tuh tetap selamat. Dalam arti kalau di tahun itu kita beli emas 1 gram, maka di tahun ini atau 20 tahun kemudian ya bisa membeli emas 1 gram. Makanya patokannya tuh emas. Di dalam agama saya diajarkan ya, agama Islam itu memang aturannya apapun pakai emas. Orang minjem duit aturannya emas. Patokannya ya, ini berbicara patokannya emas. Terus zakat juga patokannya emas. Karena kalau patokannya beras itu beda. Beras itu ada levelnya, walaupun emas juga sama ada levelnya, akan tetapi kalau emas itu mau sampai kapanpun kita simpen dia tetap emas. Kalau beras disimpan busuk.
Misalnya di tahun ini kita utang patokannya beras, saya utang 10 liter beras. Nanti di tahun 20 tahun kemudian saya bayar dengan 10 liter beras. Tetapi memang di sini sama aja, cuma bedanya kalau beras itu kayak lapuk lah. Kalau emas kan mau sampai kapanpun dia nggak lapuk, guys. Jadi makanya patokannya memang emas. Dan dunia bahkan ada apa bahasanya trader ya, trader. Main-main apa tuh? Ya gitu-gitulah. Ya pasti kalian lebih tahu dari saya. Nah, sekarang oke, tidak panjang lebar, lanjut aja ya. Kita bahas aplikasinya dulu. Nanti kita bandingin aplikasi mana yang menjual emas lebih murah. Ya, kita lihat. Oke, sekarang kita berada di aplikasi emas. Kalian tinggal buka Play Store. Di sini ada aplikasi emas ya. Jual beli emas di sini kalian bisa lihat beli emas seharga 886. Kalau kita menjual emas 840 ribuan. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa tahu harga terupdate ya. Sebelum kita terjun ke pasar atau ke toko emas, jadi sebaiknya kita cek dulu nih. Harga emas hari ini tuh berapa, karena harga emas itu memang labil, suka naik turun, tapi relatif naik. Jadi kayak gitu guys. Jadi makanya fungsinya kita harus punya aplikasi yang bisa kita melihat harga terupdate ya. Oke, sekarang ini emas. Lalu aplikasinya kayak gimana? Oke, kalian buka aja di Play Store, ketik emas, pasti nanti muncul. Ya, contoh ya. Dan nanti kalian bisa masukin kode referral ini. Jadi aplikasi ini juga bisa, kalau kalian nyebarin kode referral ini, bukan kode ini ya, tapi kode referral nanti yang kalian punya, kalian bisa dapat emas 2 gram ya. Kalau nggak salah nih bisa dapat emas 2 gram. Jadi kalian install, nah nanti saya juga dapat 0, berapa gitu, 0,02 ya. Nanti bisa nambah, lumayan kan, dapat emas gratis ya. Ya oke, nih kode referral saya ya guys. Nah ini 4 apa nih guys? Kita lihat. Kayaknya 4i. Oke, kita lihat aja di sini. Kita coba kita share. Kita share kemana coba? Oke, kita share ke dia aja. Kita sembarang ya. Oke, di sini 4. Ya, kita share aja deh. Gokil ya. Nah. Di sini 4i 9 KTCT. Itulah. Itu kode referral saya guys. Jadi kalian install atau kalian daftar melalui kode itu, nanti saya juga dapat. Kalian sebarin link ini, kalian juga dapat. Oke, kita kembali ke aplikasi dulu. Nanti masalah kode referral ini saya taruh di link deskripsi ya guys. Kalian bisa lihat di sana. Kita kembali di aplikasi yang tadi. Oke. Nah, kalau kita beli ke toko emas itu mungkin kita harus beli ya, paling enggak jarang yang jual toko emas tuh jual 1 gram tuh jarang. Paling enggak ya 2 gram, terus 5 gram. 5 gram udah paling kecil, sedangkan 1 gramnya mahal guys. Nah sedangkan kalau pakai aplikasi kita bisa beli sesuai dengan budget kita. Misal kita punya uang 10.000, kita bisa beli emas dengan harga 10.000 itu. Gila ya. Nah jadi memang emas ini, metode ini buat orang-orang yang memang memiliki uang yang disimpan dalam bentuk jangka panjang. Ya, disimpan ya, ini dengan catatan disimpan jangka panjang. Artinya kita nggak bisa ngelola uang tersebut, baik itu tabungan atau itu hutang. Dalam arti kalau ada orang punya hutang sama kita 8 juta nih, 8 juta hutang sama kita, waduh, itu kalau kita ibaratin nih sekarang, misalnya tadi 800 ribuan ya kita anggap saja, berarti orang itu utang 8 gram. Makanya patokannya oke, kita harus bikin kwitansi sama dia bahwa kamu punya hutang emas sama saya 8 gram. Nanti kalau memang dia nggak mampu bayar, tunggu sampai kapan dia bayar. Mampu ya kalau emang 5 tahun kemudian atau berapa ya terserah nanti kapan bayar. Bayarnya pakai emas sesuai tadi. Misalnya utangnya 8 gram emas, ya udah nanti beberapa tahun kemudian dia harus bayar sesuai
itu tadi kayak tadi 8 gram emas. Jadi kayak gitu patokannya guys. Jadi uang kita itu nggak kena inflasi gitu ya. Oke, memang agama ngajarin yang insya Allah bener lah. Oke, kita lihat dulu ya tadi harga beli di aplikasi emas ini. Harganya 1 gramnya ya, ini per gramnya 886.000. Wow, gila. Waktu saya bikin video ini itu per gramnya baru 500-an lah, 570 atau 500 ya 520 apa ya per gram. Itu di bulan-bulan kayaknya bulan-bulan Januari ya. Bulan-bulan Januari saya buat. Nah sekarang sudah naik lagi 800. Ini yang disebut memang dia relatif naik. Walau memang labil tapi relatif naik. Oke, terus selanjutnya aplikasi apa lagi? Ya lebih ini rekomen buat kalian juga ya. Ini ada juga aplikasi Pegadaian ya, Pegadaian digital. Oke. Nah, di sini juga ada kode referral, tapi saya harus buka tabungan dan saya belum buka tabungan. Saya lagi proses buka tabungan emas dari Bapak RW, cuma dari Bapak RW-nya programnya belum dijalanin lagi. Jadi masih menunggu. Nanti intinya kalau udah jadi adalah di link deskripsi ya guys. Oke, lanjut aja. Lanjut ke tadi. Oke, kita lihat ininya dulu deh. Aplikasinya kayak gimana sih? Kalau tadi emas nih aplikasinya yang emas yang kuning. Nah, kalau yang Pegadaian bentuk aplikasinya saat ini seperti ini, Pegadaian. Jadi untuk di aplikasi Pegadaian itu sendiri kita lihat harga jualnya. Jadi kalau kita mau beli 8.920 per 0,01 gram. Nah, di sini kelebihan kalau dibandingkan kita ke toko langsung atau lewat aplikasi, perbedaannya adalah kalau ke toko kita harus punya uang banyak. Iya. Minimal kita punya ya 5 juta lah buat beli emas. Tapi kalau di lewat aplikasi, karena kita lagi di rumah aja guys, jadi belinya itu bisa nyicil, bisa per berapa yang kita punya. Bahkan kita punya 10.000 rupiah udah bisa beli emas dengan 0,01 tuh ya. Harga per gramnya 8.920. Jadi kayak gitu guys. Jadi lebih mudah. Yang bener loh. Jadi seolah-olah kita tuh punya, ya memang emasnya nggak kita pegang, emasnya tuh dunia maya gitu. Tetapi bisa kita jadiin dalam bentuk real. Kita pesen tapi nunggu lama bisa 15 hari. Memang agak ini tapi enaknya kita bisa bermain jual beli emas, jual beli di saat kita butuh. Bahkan bisa kita transfer ke rekening langsung. Oke, di sini di aplikasi Pegadaian 8.900 ternyata lebih mahal ya. Artinya 890.000. Tadi 860 ya. Sekarang ada satu lagi aplikasi yang sangat tidak asing buat kalian nih, kita klik saja. Udah tahu lah ya aplikasi ini. Oke, di aplikasi ini juga ada buat ngecek. Saya nggak menyebut namanya. Astagfirullahaladzim. Ya, nih kita lihat saja dibuka emas. Nah, kita lihat saja dibuka emasnya. Kita lihat harganya, bahkan kalau di aplikasi ya itu tadi kita bisa beli lebih murah. Dengan harga 11.000, 10.000 kita punya uang 20.000 kita bisa beliin emas juga bisa ya kan. Nah, di sini 867. Wah, ini dia perang bareng aplikasi emas ya. Ini 8 kita anggap saja harganya 870.000 ya, kita bulatkan. 870, 867 ya. Kalau di emas tadi 886. Waduh, udah berubah. 886 ya. Oh iya, 886. Tadi di aplikasi kita lihat perbandingannya. Di sini 867. Wow. Jadi Bukalapak ya terpaksa disebut karena memang dia lebih murah. 867. Iya benar. Jadi kalau kita beli buka emas yang di Bukalapak itu lebih murah, guys. Dahsyat ya. Iya. Oke.
Jadi ini dulu pembahasan per aplikasian yang berhubungan dengan emas. Selanjutnya nanti mungkin kalau ya semoga wabah corona ini cepat hilang, jadi saya juga bisa membuat video tentang yang pegadaian, karena insya Allah sih saya semoga mau buat itu ya, mau buka di pegadaian. Ya karena itu tadi, kita bisa kalau kita punya tabungan emas dunia maya, kita bisa di saat kita butuh, kita bisa langsung rubah ke transfer ke dalam bentuk uang. Tapi kalau kita punya emas real nih, misalnya katakanlah emas ya. Saya punya emas, misalnya ini emas, katakanlah emas ya, pura-pura emas. Saya harus simpen. Dan nyimpennya iya kalau ingat, kalau lupa hilang, ayo gimana? Rugi loh. Emas sekecil ini misalnya, ya Allah, kecil kayak gini bisa 20 juta loh. Emas lempengan kecil aja bisa 20 juta, dan kalau hilang nyesek guys. Makanya lebih baik dalam bentuk dunia maya, jadi sehingga kita bisa convert, bisa kita rubah dalam bentuk uang, bisa kalau kita butuh, ya kan? Kalau kita mau jadiin emas lagi, kita ada tabungan, kita jadiin emas lagi juga bisa. Jadi di sini bukan berbicara untung rugi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan untung rugi, tapi sebenarnya lebih kepada uang kita selamat nggak kena inflasi, gitu aja sih guys. Prinsipnya gitu aja. Karena kalau duit nominalnya bisa berkurang, nggak sesuai dengan tahun-tahun yang ada, tapi kalau emas dia akan mengikuti perkembangan zaman. Oke guys, terima kasih, cukup sekian karena waktunya udah lama videonya ya. Jadi nanti lain waktu saya bahas lagi videonya. Oke, yang penting kalian jangan lupa selalu untuk cuci tangan, pakai masker, terus selalu minum air hangat, terus jangan lupa kalau bisa ditambahin jeruk nipis, lemon boleh, atau juga makan buah pisang, atau juga makan alpukat kemahalan ya, udah pisang aja lah ya. Iya, buah pisang, karena ada tuh katanya yang sakit dia cuma dikasih vitamin C dan buah pisang dan air hangat, udah gitu aja. Jadi bagi kalian yang merasa kurang enak badan, cukup banyak minum air hangat, vitamin C, dan buah-buahan lah, buah pisang ya kalau bisa diutamakan. Oke, tetap di rumah aja, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan kalian. Oke guys, selamat beraktivitas, selamat menjalankan mobil kalian, motor kalian ya. Ya udahlah, terserah kalian mau ngejalanin apa, terserah. Oke, kalau gitu terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Selamat beraktivitas, salam sejahtera, jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.